Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sonia, NPM F0G020064 dari kelas 1B. Saya akan menjelaskan bagaimana teori, model, konsep asuhan kebidanan. Yang pertama yaitu teori Reva Rubin. Penekanan Rubin dalam teorinya adalah pencapaian peran ibu. Untuk mencapai peran tersebut, seorang wanita membutuhkan proses belajar melalui serangkaian aktivitas berupa latihan-latihan, dan dalam peran ini diharapkan seorang wanita mampu mengidentifikasi peran sebagai seorang ibu. Menurut Reva Rubin, seorang wanita sejak hamil sudah memiliki harapan-harapan, antara lain 1. Kesejahteraan ibu dan bayi, 2. Penerimaan dari masyarakat, 3. Penentuan identitas diri, serta yang keempat yaitu mengetahui tentang arti memberi dan menerima. Selanjutnya teori Ramona Marcel. Pada teorinya, beliau lebih menekankan pada status antepartum, sebelum persalinan. Dalam pencapaian peran ibu, pokok pembahasan dalam teori Ramona Marcel adalah A. Efek stres antepartum. Yang dimaksud stres antepartum adalah komplikasi dari resiko kehamilan dan pengalaman negatif dari hidup seseorang. Perubahan yang dialami oleh ibu selama kehamilan terkadang dapat menimbulkan stres antepartum, di mana tujuan asuhan yaitu memberi dukungan selama hamil untuk mengurangi ketidakpercayaan diri seorang wanita. B. Pencapaian peran ibu. Menjadi seorang ibu berarti memperoleh identitas baru yang membutuhkan pemikiran dan penguraian yang lengkap tentang diri sendiri. Peran ibu dicapai dalam kurun waktu tertentu, di mana ibu menjadi dekat dengan bayinya, termasuk peran dalam mengekspresikan kepuasan dan penghargaan. Selanjutnya, Mercer menegaskan bahwa umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan status ekonomi adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian peran ibu. Selanjutnya, teori Ella Joy Lerman. Dalam teori ini, Lerman menginginkan agar bidan dapat melihat semua aspek praktik, memberikan asuhan pada wanita hamil, dan memberikan pertolongan pada persalinan. Menurut Lerman, menyelidiki bahwa pelayanan antenatal menunjukkan perbedaan antara prosedur administrasi yang dibebankan dengan manfaat antenatal dan jenis pelayanan yang dialami seorang wanita di klinik kebidanan, karena berhubungan antara identifikasi faktor resiko dan keefektifan dari antenatal care terhadap hasil yang diinginkan belum terpenuhi. Lerman dan koleganya ingin menjelaskan perbedaan antara pengalaman seorang wanita dengan keseorangan bidan untuk mengaplikasikan konsep kebidanan dalam praktik. Lerman mengemukakan 8 konsep yang penting dalam pelayanan antenatal, di antaranya yaitu 1. Asuhan yang berkesinambungan, 2. Keluarga sebagai pusat asuhan, 3. Pendidikan dan konseling merupakan bagian dari asuhan, 4. Tidak ada intervensi dalam asuhan, 5. Fleksibilitas dalam asuhan, 6. Keterlibatan dalam asuhan, 7. Advokasi dari klien, dan 8. Waktu. Selanjutnya teori Jane Ball. Menurut Jane Ball, respon emosional wanita terhadap perubahan yang terjadi
bersamaan dengan kelahiran anak yang mempengaruhi personality seseorang dan dukungan yang berarti. Mereka mendapatkan sistem keluarga dan sosial. Ibu sebagai penerus keturunan, sekaligus pendidik utama dalam keluarga. Keluarga sangat mempengaruhi perkembangan anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam asuhan keluarga yang baik, ketika ia berinteraksi di lingkungan masyarakat, maka ia akan terbiasa dengan perilaku yang baik pula. Selanjutnya, teori Jenbal ini juga mengemukakan bahwasanya teori kursi goyang sama dengan keseimbangan emosional ibu. Selanjutnya, teori Ernest Widensberg, di mana konsep model kebidanan menurut teori Ernest ini adalah filosofi yang dikemukakan adalah tentang kebutuhan ibu dan bayi yang segera untuk mengembangkan kebutuhan yang lebih luas, yaitu kebutuhan untuk persiapan menjadi orang tua yang meliputi wanita, keluarga, dan masyarakat. Resipien menurut Widenberg adalah individu yang mampu menentukan kebutuhannya akan bantuan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dengan memperhatikan tingkah laku fisik, emosional, atau fisiologikal. Selanjutnya, metode untuk mencapai tujuan asuhan kebidanan ada 4 tahapan, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan klien yang memerlukan keterampilan dan ide. 2. Memberikan dukungan dalam mencapai pertolongan yang dibutuhkan. 3. Memberikan bantuan sesuai kebutuhan. 4. Mengkoordinasi tenaga yang ada untuk memberikan bantuan. Dan 5. The framework meliputi lingkungan sosial, organisasi, dan profesi. Jadi, di antara kelima teori ini, saya dapat mengamati di lingkungan sekitar rumah saya, di mana teori Jenbal ini terjadi di sekitar lingkungan rumah. Dari teori Jenbal menjelaskan bahwa kursi goyang sama dengan emosional. Ibu serta kelahiran seorang anak dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan sosial. Jika keluarganya kurang dalam mendidik, dalam artian kurang memberi pendidikan kepada anaknya, maka anaknya nanti akan tumbuh menjadi kepribadian yang kurang pendidikan. Karena di dalam teori Jenbal ini menjelaskan tentang seorang orang tua yang mendidik anaknya, serta ketabahan orang tua dalam menghadapi sikap anaknya. Pendidikan dan emosional saling berhubungan dan keterkaitan antara keduanya. Selanjutnya, saya mengamati di lingkungan sekitar rumah saya. Saya melihat ada sebagian orang tua yang kurang memberikan pendidikan kepada anaknya, dan ada pula orang tua yang mendidik anaknya secara baik. Itu semua dikarenakan karena ada sebagian orang tua yang berpendidikan tinggi, dan ada pula orang tua yang berpendidikan kurang atau minim. Dan saya melihat di sekitar lingkungan rumah saya, terdapat juga orang tua yang mendidik anaknya secara keras dan dengan emosional, orang tua yang tinggi, dan ada pula sebaliknya. Dari situ dapat saya amati bahwasanya pendidikan
Perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh orang tuanya sendiri. Jika orang tuanya mampu mendidik anaknya dengan cara yang baik dan benar, maka perkembangan anak itu pun akan tumbuh dengan baik. Tapi jika dengan sebaliknya, maka anak itu pun tidak akan tumbuh berkembang menjadi anak yang baik dan efeknya nanti akan susah untuk diatur dan dididik. Selanjutnya, saya akan melampirkan salah satu foto dari teori tersebut. Ini adalah gambar dari teori Reva Rubin. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.